Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu Pak Kadis Kominfo Provinsi Jambi Mantap, ya. di ruangan beliau. Rencana kita ada giat podcast tentang Kominfo pagi Oke, ini. terima kasih podcastnya Bung Idris membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Iya, baik, terima kasih luar biasa. Sebelumnya kabarnya mau buatin kopi ceritanya nih Pak Kadis. Makanya ini saya sengaja buat kopi ya untuk Bung Idris. Jadi kita ngopi itu kata orang ngobrol pintar. Nah, kita ngobrol pintar, nanti sekaligus kita memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Baik. Sebenarnya ini kopi tubruk. Nah, kopi tubruk jadi air panas ditumburkan dengan kopi yang tadi kita giling. Wow, dan sudah bisa dinikmatin itu ya? Bisa dinikmati. Kopinya pahit tetapi kitanya manis. Luar biasa nih. Apa motivasinya di ruangan Kadis Ya. ada tempat aduk-aduk kopi? Apa motivasinya? Sebenarnya ini lebih pada menikmati hasil potensi alam Indonesia. Ternyata kopi itu andalan Indonesia dan andalan Jambi. Jadi Jambi ini andalannya dengan kopi. Ada Arabica dari Kerinci Sungai Penuh, kemudian ada Robusta Jangkat Merangin termasuk dari Sungai Penuh juga, kemudian Liberica dari Tungkal. Jadi Jambi ini dikenal dengan kopinya, bukan dengan sungainya. Kalau sungainya kita tahu Batanghari. Sungai Batanghari ini kan banyak peti lain sebagainya. Betul. Nah, kita nikmati yang manis dengan kopi. Wih, luar biasa. Oke. Thank you, Pak. Kita coba dulu Pak Kadis. Ya, jadi sebelum kita memulai aktivitas, Ya. kita kan perlu inspirasi. Nah, jadi kopi ini ketika otak perlu inspirasi, kita harus ngopi. Harus ngopi. Itu dia, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pahit ternyata memang punya motivasi tersendiri ya, bagi Pak Kadis ini nih. Jadi, tapi karyawan kantor ngopi juga ya? Banyak yang ngopi. Banyak juga yang ngopi. Diam-diam ke sini ya, Pak Kadis nggak ada, dia diam-diam ngopi ke sini ya? Yang ngopi, kita undang ngopi juga. Baik, selamat pagi Pak Kadis. Pagi. Pingin tahu ini Pak Aryansah kan setelah sekian tahun ini gubernur kita Pak. Ya. Menjabat sebagai gubernur tentunya ya dari 2021 ini sudah masuk 2024. Ya. Tentu semua gudang informasi itu ada di Kominfo Pak. Betul. Ya. Baik sisi gerakan begitu Pak ya. Ya. Perjalanan beliau seperti itu. Tentu kami ingin tahu juga Pak, sejauh apa progres yang Kominfo ketahui lah terkait perjalanan Pak Gubernur. Itu aja sedikit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya sedikit memberikan informasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Oh iya. Ya, Ya. selaku urusan wajib ya pemerintahan itu selain komunikasi informatika, di sini juga ada bidang persandian dan statistik. Persandian dan statistik. Itu masuk di dalam SOTK-nya Dinas Kominfo. Ya, jadi bukan hanya komunikasi dan informasi, tetapi juga ada statistika, urusan pilihan, kemudian ada juga statistik. Tapi orang banyak nggak tahu itu. Coba jelaskan Ya, sedikit. jadi- Apa itu maksudnya, Pak? Ya, untuk persandian ini memang saat ini masih di bawah bidang PTIK, persandian, teknologi, informatika, dan komputer. Itu ada di satu bidang. Jadi dia hanya seksi. Hanya Ya, seksi ya. Iya, ini merupakan underline dari Badan Sandi Negara, BSSN. Oh, Jadi artinya ada aplikasi ke sana. ada di pusatnya, pemilihan pusat itu ada nama BSSN.
Nah, di provinsi ada yang namanya sampai dengan kabupaten bidang sandi. Itu yang Mm-mm. pertama. Yang kedua, statistika. Statistika. Statistika itu ada sampai dengan kabupaten. Nah, itu ada di sini seksinya statistika. Kita dalam juga apa namanya proses pengusulan apa namanya SOTK. Mm-mm. Jadi perubahan nama. Jadi ada perubahan untuk merubah dari Dinas Komunikasi Informatika, tetapi juga di dalamnya ditambahkan persandian dan statistika. Itu masih dalam proses. Masih dalam Masih dalam proses. proses. Nanti kita akan revisi Artinya tadi apa tadi Pak istilah bahasa tadi? statistika dan Statistika. persandian. Artinya itu koneksinya sampai ke kabupaten tadi ya. Sampai pusat, kemudian provinsi, kabupaten. Woi, luar biasa ini. Ya, yang tugasnya merilis-rilis angka-angka statistik yang Iya, menjadi iya. acuan referensi daerah di dalam membuat kebijakan. Berarti di bawah naungan Kominfo semua ya. Luar biasa ini. Ya, kembali untuk apa namanya visi Gubernur Jambi, Siap. maju, aman, nyaman, tertib, Mm-mm. amanah dan profesional di bawah Mm-mm. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, salah satu visinya yaitu salah satu misinya, maksud saya, yaitu misi ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama memantapkan Mm-mm. tata kelola pemerintahan. Mm-mm. Yang kedua memantapkan perekonomian daerah dan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia. Baik. Ya, di dalam misinya kita ada yang namanya Jambi Cerdas. Nah, ini seperti janji politik Gubernur Jambi ya, Mm-mm. dalam 2021 dan 2026 itu ada kegiatan transformasi digital. Transformasi Salah satunya digital. Jambi Cerdas dengan internet masuk desa. Jadi Saya potong dulu Iya. sebelum ke sana. ya, Tentu ada capaian dong, Bang. Ya kan? Saya ingin tahu sedikit dulu, Bang. Mungkin begini, Bang. Balik di bidang publikasi ya. Informasi itu kan juga sangat penting, Bang. Bagi untuk masyarakat khususnya, Bang. Seperti apa capaian yang sudah, mohon maaf nih, Abang lakukan ini, Bang, sebagai Kadis Kominfo nih. jadi begini ya, sebelum lupa ya, karena ada tupoksi yang menjalani kegiatan-kegiatan, itu nanti masuknya di informatika, publikasi, dan statistik. Nah, itu masuk ke tugas itu capaian-capaian. Ya, capaian-capaian di situ bagaimana kita bermitra dengan media, baik itu media cetak, media online, atau media televisi, dan sebagainya. Kita juga di dalam bidang komunikasi ke publik itu ada yang membentuk kelompok informasi masyarakat. Kita harus bentuk setiap kabupaten itu minimal satu kelompok. Satu kelompok. Itu yang memberikan apa namanya jembatan ya, kalau tidak bisa apa namanya, kita kan kadang keterbatasan sumber daya manusia. Betul. Keterbatasan juga masyarakat yang Mm-mm. mungkin ada saja masyarakat yang tidak bisa menerima informasi. Itu Akses melalui informasi tadi ya. melalui kelompok informasi masyarakat. Iya, Nah, iya. jadi iya. itu yang kita jalani selama ini. Media-media juga kita kerjasama di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kegiatan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, ya. Mm-mm. Kemudian media cetak dan lain sebagainya. Kita banyak menjalin kerjasama seperti itu. Nah, kembali kepada apa namanya visi gubernur ya, di Mm-mm. dalam misinya yang ketiga tadi yang saya sebutkan, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ada yang namanya program Jambi Cerdas itu. Nah, itu termasuk Dumisake ya, program Dumisake yang ada salah satunya bidangnya ada di Dinas Kominfo, yaitu bagaimana ada transformasi digital ya dari kita kepada masyarakat. Masyarakat tingkat bawah adalah desa kelurahan. Makanya ada program yang dituangkan dalam RPJMD itu 285 desa itu di Provinsi Jambi Mm-mm. ya. Dari 1414 desa itu yang blank spot. Ya, Blank spot itu sama sekali memang kosong. kosong memang Yang ya. tidak bisa dilayani oleh Publik, internet, masyarakat, oleh internet sendiri ya. internet. Jadi kita ada program itu. Tahun 2022 kita sudah apa namanya membuat internet masuk desa sebanyak 125 desa. 125 desa. 125 desa ini adalah dimasuk ke dalam desa-desa yang memang kawasannya itu di kabupaten kota. Kalau Jambi, kota Jambi
saya rasa tidak ada yang tidak terlayani oleh akses internet. Hanya saja mungkin ada beberapa tempat aja yang ansep tuh mesin sinyalnya mungkin Lemot. barnya setengah atau kecil itu. Itu bahasa lemot muncul. Iya, iya. Nah, ini yang kita masuk ke sana. Bagaimana nanti masyarakat itu bisa teredukasi karena sekarang zamannya sudah IoT, semua serba internet. Betul. Internet optik. Jadi semuanya harus itu. Nah, untuk transformasi digital, kenapa? Ini tuntutan, sudah kewajiban, ya. Makanya kita harus membentuk desa digital. Desa digital ini ya semua kegiatan itu sudah berbasis dengan elektronik. Yang manual-manual sekarang sudah mulai dikurangi ya. Dan ini sudah terlaksana, Bang ya? Ya, 100 berapa tadi? 2022 itu 125 desa. Ya, kita sudah membangun jaringan ya, baik itu dalam bentuk PSAT, satelit, baik itu dalam bentuk fiber optik, kabel-kabelnya, betul. atau melalui tower-tower yang radio. Tower-tower yang istilahnya towernya tuh triangle yang tingginya lebih kurang 40 meter. Ini sudah dibangun. Tahun 2023 itu 80 ya. Jadi sudah 205 desa. Nah, tahun 2024 ini ditambah lagi 80. Sehingga dalam 3 tahun kepemimpinan Pak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Ahrisani dan Haji Abdullah Sani ini nanti sudah masuk internet itu sebanyak 285 desa. Woi, luar biasa. Desa yang sudah didata melalui survei yang memang benar-benar blank spot. Hanya saja ini kita akui belum dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Baru dinikmati oleh pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa? Karena dibangun hanya di kantor desa. Yang bisa menikmati mungkin hanya 2 rumah saja. Sekitarnya ya. Sekitarnya. Betul. Nah, program terbaru yaitu penguatan sinyal yang namanya repeater. Jadi Pak Gubernur tahun 2024 itu sudah memprobankan kegiatan repeater pembangunan sebanyak 11 unit. 11 unit ya. 11 repeater, tower repeater yang tingginya lebih kurang 40 meter dan dapat menyangkau sampai dengan 1,2 sampai dengan 1,5 kilo. Baik. Dan ini bisa dinikmati masyarakat. Ya. Gubernur belum pernah berjanji akan membangun 1000 tower, katanya kan seperti itu. Gimana Gubernur itu? Pengertiannya begini ya. Kalau kita melihat kalau Masjid Agung Al-Falah 1000 tiang, pas kita hitung cuma 200-an, 230 atau 80 sekian, saya kurang tahu angkanya. Nah, kita membangun ini di 285, itu pengertiannya. Jadi akses internet masuk desa ditambah lagi 11 titik. Oh, yang kita bincang sebelum tadi ya? Iya, sebelum tadi. Itu pengertiannya adalah, dan itu termasuk di dalam RPJMD. Internet masuk desa, kemudian penguatan sinyal itu sudah masuk. Artinya sudah berjalan. Sudah. Kalau kita membangun tower yang benar-benar tower BTS itu bukan tugas pemerintah, tetapi itu ada tugas daripada pihak ketiga. Operator seluler. Operator seluler. Iya, betul. Excel, segala macamnya. Itu pihak ketiga ya. Kurang 5 miliar. Kan gitu. Kita hanya menyiapkan sarananya. Kita menyiapkan, tetapi dalam bentuk mini. Dan itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakatnya sampai untuk sementara adalah pemerintah desa. Betul. 285. Nah, yang 11 ini, satu sudah dipasang di Air Batu, di desa wisata. Dan itu sangat butuh sekali. Dan dinikmati oleh masyarakat. Dan nanti masyarakat, bahkan radiusnya kemarin di survei itu 1,8 sampai dengan 2 kilo. Wow, luar biasa. Tadi itu. Dengan adanya penguatan sinyal repeater. Jadi repeater ini penguatan sinyal kan. Daerah satu itu blank spot misalnya. Ya, bukan blank tapi blind. Blind ya. Ya, blind itu bisa masuk. Bisa mereka nikmatin. Tidak harus memakai sandi-sandi atau apa-apa. Langsung ya, otomatis ya. Otomatis. Ya. Tetapi yang membedakannya adalah kalau internet masuk desa itu gratis. Kita kasih selama 1 tahun mereka kita bangun jaringan, kita kasih mereka langsung kuota bandwidth-nya. Nah, tetapi yang 2024 yang dibangun repeater yang tower mini, istilahnya tinggi 40, itu untuk penguat sinyal yang masyarakat seperti biasa dia. Betul. Dia tinggal beli kuota. Operatornya apa? Tinggal beli kuota, akses. Baik, Pak Kadis. Itu dia, pemirsa. Ini harus dipertegas dan diperjelas. Iya.
biar masyarakat paham dan memahami apa konteks sesungguhnya dari program Pak Gubernur. Hari ini dijawablah oleh Pak Kadis salah satunya supaya image negatif katanya 1000 tower itu program 1000 tower itu tidak ada nyatanya, ternyata di balik itu sudah terrealisasi dengan berbagai bentuk dan berbagai jenis ya, Pak Kadis ya. 285 baik itu fiber optik, kemudian tower triangle yang tinggi 30-an. Betul sekali. Itu melalui frekuensi radio. Kemudian yang satu lagi FO. FO itu seperti kabel. Betul. Karena tidak semuanya bisa kita pakai FO. Betul. Kalau dia jauh dari BTS di atas 4 kilo, tentu kita pakai yang namanya frekuensi radio. Betul. Kalau dia lebih lagi daripada 8 kilo dari tower BTS, itulah yang dibangun dengan PSAT itu. Satelit. Jadi langsung nembak ke satelit. Lah, baik Pak Kadis, ngomong-ngomong, setelah itu terbangun nih, terbentuk, tentu kan ada manfaatnya sangat luas ya. Itu apa dampaknya, Pak? Kalau untuk internet masuk desa, yang jelas yang merasakan pertama adalah pemerintahan desa. Artinya memudahkan segala urusan pemerintah. Pemerintahan desa. Kenapa? Tower itu beradanya di situ. PSAT itu beradanya di situ. Fiber optiknya beradanya di situ. Jadi yang bisa memanfaatkan situ ya pemerintah desa. Dan ada beberapa mungkin warga yang bisa akses melalui pemerintah desa. Dan tidak menutup kemungkinan juga pemerintah desa bisa mengembangkan itu. Ada beberapa desa itu sudah dikembangkan. Mereka kerjasama dengan vendor atau operator seluler, mengembangkan dari yang jatahnya misalnya bandwidth-nya hanya 100 bisa dikembangkan, bisa 200 lain sebagainya. Untuk saya dinikmati. Iya, tapi yang mengelola itu bukan pemerintah desa, tetapi BUMDes. Ada, betul. BUMDes itu bisa dia menarik ini dengan menjual voucher kan, menarik dana. Itu bisa menjadi pendapatan asli desa jadinya. Luar biasa. Ngopi dulu Bang, ini luar biasa ini. Sambil ngopi nih. Oke Bang. Saya coba lagi nih kopi. Ini single apa namanya? Apa itu? Ini kan proses tadi dengan mesin ya. Iya, mesin tadi. untuk membuat espresso. Iya. Tapi ini tadi single shotting namanya ya. Single shot. Bukan double shot ini agak kental. Jadi ini berbagai macam jenis ini. Aduh Pak Kadis, apa aja nih Pak Kadis? Ini kopi-kopi yang ada di Jambi nih. Ada Arabica. Ini loh. Nih. Itu buatan apa nih Pak Kadis? Ini dari Kerinci nih. Kebetulan Kerinci kopi Arabica natural. Sewaktu dulu ya 2017-an nih harga binnya nih nggak kurang dari 70 per kilo. Kalau sekarang ini hampir 300. 300 ya? Iya, jadi naik sudah 500%. Kopi. Sini pasarannya sudah kemana nih Pak Kadis? Ini keluar. Sudah keluar ya? Bahkan ada Kerinci Barokah setelah International Coffee Day 1 Oktober 2019 itu sudah dikontrak oleh Belgia. Luar biasa. Harganya harga dolar ya. Kemudian ada Robusta. Ada Robusta ya. Kemudian ada Liberica juga. Ini jenis-jenisnya ya. Iya. Memang Pak Kadis sih pecinta kopi sepertinya ini. Sebenarnya bukan hanya pecinta, penikmat juga. Penggiat juga. Kan jual nama Jambi loh. Iya. Jadi Jambi dikenal apa dengan kopinya? Dengan selain kopi. Matahari. Tapi bisa katanya informasi punya kafe-kafe kecil gitu untuk kebetulan ada kafe. Di mana? Ayo. Kopi Juaro. Kopi Juaro. Di mana lokasinya Pak Kadis? Mana tahu nanti. Dekat sinilah di Jalan Jaksa. Wah. Jalan Jaksa, Taman Jaksa. Di Taman Jaksa. Boleh dong mampir ya. Silakan. Menikmati specialty kopi ada di sana. Karena yang kita jual kopi yang sudah premium ke atas gitu. Baik. Sebelum kita tutup Pak Kadis, minta closing statementnya sedikit. Artinya ini kan bagaimana kita mengakses informasi atau memberikan informasi ke publik itu seperti apa layak dan baiknya Pak, agar tidak mereka terjerat dengan hal-hal yang tanda kutip adanya pidana nantinya. Mungkin Pak Kadis bisa sampaikan ke masyarakat Pak Kadis. Jadi begini para pemirsa, selaku Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi mempunyai kewajiban di dalam
mengedukasi masyarakat, karena kita tahu sekarang medsos itu mudah sekali diakses. Betul. Tapi kita harus 3 hal yang kita waspadai. Yang pertama adalah hoax. Jadi berita itu dibuat seolah-olah benar padahal itu salah. Ini yang terkadang menjadi permasalahan. Ya, orang belum menyaring tapi sudah di-sharing. Nah, betul. Bagusnya kita saring dulu baru kita Upload, sharing. Ya. Kita bagaimana tahu menyaring itu benar tidak? Kita harus cari sumbernya. Kita harus tahu sumbernya. Jangan kita berita langsung kita makan langsung kita buang. Nah, maka jari ini hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kadang ada berita-berita ini yang memecah belah, hate speak. Hate speak ya. Hate speak ini ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Itu lebih pada personal. Ini jangan sampai terjadi. Ya, segera kalau ada seperti ini, jangan, kita harus pintar ya membacanya. Kalau misal bisa kita lewatin saja. Jangan sampai berita seperti ini kita share ke yang lain. Nah, ini bisa menjadi mecah belah persatuan. Kan begitu. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga ini masalah politik identitas nih. Apalagi menghadapi situasi politik saat sekarang ya. Mengenai suku, masalah agama, ras dan sebagainya itu harus dijaga. Ya, saya yakin dan percaya kita masyarakat ini sudah sudah bijak. pintar dan bijak di dalam menggunakan media, baik itu medsos, baik itu berita-berita lainnya. Jadi itu harus diwaspadai, apalagi zaman pemilu ya. Iya, sedang musim pilkada udah masuk. Hati-hati dengan 3 hal tersebut. Mari kita berikan kesejukan, kedamaian, terutama kepada para senior-senior ya, pada ahli-ahli yang master-masternya kepada masyarakat ya. Biar sedikit, tetapi itu bermanfaat, itu sangat baik sekali. Baik, terima kasih Pak Kadis. Waktunya itu dia pesan-pesannya, semoga bermanfaat dan beredukasi buat kita semua. Sambil ngopi. Oke, Pak Kadis. Karena kita tidak dapat kopi ini sama. Jadi kopi tidak mengenal kasta. Luar biasa. Makasih Pak Kadis. Oke. Sampai jumpa kembali. Oke.